Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai bentuk lahan asal proses aeolin dan denodasional. Bentuk lahan asal proses aeolin. Untuk pengertiannya sendiri, bentuk lahan asal aeolin adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Verstappen tahun 1983, bentuk lahan asal aeolin merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses angin. Yang kedua, menurut Herlambang tahun 2009, lahan aeolian merupakan lahan yang terjadi karena bentukan asal proses angin dan gabungan pelapukan dengan air. Lalu ada proses terbentuknya bentuk lahan aeolin. Yang pertama ada pengikisan oleh angin yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu deflasi dan korasi. Deflasi merupakan gerakan tiupan angin yang membawa batuan, baik berupa debu halus, pasir, maupun materi yang berat dan kasar. Lalu ada korasi. Korasi dapat menimbulkan bentuk atau bentang alam yang sangat luas. Gerakannya hanya terjadi di dekat permukaan tanah karena angin tidak dapat mengangkat pasir ke tempat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada pengangkutan oleh angin yang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada suspensi, saltasi, dan rayapan permukaan. Suspensi merupakan gerakan vertikal tiupan angin yang mampu mengangkut materi-materi halus ke tempat yang lebih jauh, namun kemampuannya mengangkat materi sangat terbatas. Yang kedua ada saltasi. Saltasi yaitu gerakan meloncat yang disebabkan tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Lalu yang ketiga ada rayapan permukaan. Gerakan rayapan permukaan disebabkan oleh tubrukan materi butiran oleh saltasi. Ini adalah ilustrasi dari gerakan tiga tadi. Di sini ada suspensi. Di sini angin mengangkat materi secara vertikal. Dinamakan suspensi. Lalu ada saltasi. Di sini ada sebuah butir pasir yang menabrak gundukan tanah, dan karena kekuatan angin juga, pasir tersebut meloncat ke atas. Lalu yang ketiga ada rayapan atau creep. Setelah terjadi saltasi tadi, butiran pasir akan bergerak merayap di atas permukaan tanah. Proses terbentuknya bentuk lahan aeolin yang ketiga ada sedimentasi atau pengendapan oleh angin. Sedimentasi dapat terjadi apabila kecepatan angin mulai berkurang dan melambat, sehingga materi-materi yang telah terbawa akan jatuh. Selain itu, sedimentasi juga terjadi karena butiran yang dibawa oleh angin mengalami benturan terhadap permukaan. Kejadian ini akibat dari proses saltasi dan rayapan tanah. Lalu kita masuk ke contoh bentuk lahan aeolin. Di sini ada gumuk pasir. Syarat dari terbentuknya gumuk pasir itu sendiri adalah yang pertama, tersedianya material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan pasir tersebut. Lalu yang terakhir ada gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Ini ada macam-macam gumuk pasir. Yang pertama ada star dune, gumuk pasir yang menyerupai bintang. Terbentuk karena akumulasi pasir yang berasal dari angin yang datangnya dari berbagai arah. Panah-panah ini diumpamakan sebagai arah datangnya angin. Lalu ada barchan. Arah sayap barchan tegak lurus dengan arah datangnya angin. Selanjutnya ada longitudinal. Longitudinal adalah gumuk pasir yang memiliki bentuk sejajar dengan arah angin utama. Selanjutnya ada transversal.
bentuknya memanjang dan arah angin yang datang tegak lurus dengan sayap gumuk pasir. Lalu yang terakhir ada parabolik. Tipe ini dipengaruhi oleh adanya vegetasi dan lengan gumuk pasir berlawanan dengan arah datangnya angin. Jika gumuk pasir tadi dilihat melalui citra, akan seperti ini. Lingkaran merah inilah terdapat gumuk pasir. Gumuk pasir ini terletak di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Di sekitar gumuk pasir tidak terlihat bangunan, bahkan vegetasi juga terlihat sedikit. Itu karena syarat terbentuknya gumuk pasir adalah tidak adanya objek yang menghalangi pembentukan gumuk pasir seperti bangunan atau vegetasi. Lalu ada contoh lain yaitu mushroom rock. Ini adalah proses bagaimana mushroom rock terbentuk. Yang pertama, mushroom rock awalnya adalah batu besar biasa yang tinggi, namun lunak di bagian bawah. Lalu, bagian bawah yang lunak akan mulai terkikis oleh angin. Bagian ini adalah bagian yang lunak sehingga mudah terkikis oleh angin. Lalu, semakin lama, bagian yang terkikis akan semakin banyak, sehingga menyisakan batuan besar di atas, namun pipih di bagian tengah hingga bawah. Lalu selanjutnya adalah bentuk lahan asal proses denudasional. Untuk pengertiannya sendiri, yang pertama menurut Suharini tahun 2014, bentuk lahan denudasional adalah bentuk lahan yang terbentuk akibat adanya proses pelapukan atau weathering, erosi, gerak massa batuan atau mass movement, dan proses pengendapan pada batuan induk. Untuk pengertian umumnya, bentuk lahan denudasional adalah bentuk lahan yang tercipta akibat adanya proses pelapukan pada batuan induk yang berupa wilayah pegunungan dan perbukitan, sehingga menciptakan relief yang kasar pada perbukitan dan pegunungan tersebut. Proses dominan pembentuk bentuk lahan denudasional. Di sini ada pelapukan. Pelapukan sendiri adalah proses berubahnya sifat fisik dan kimia batuan di permukaan bumi dan atau dekat permukaan bumi tanpa disertai perpindahan material. Pelapukan sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama pelapukan fisik, yang kedua pelapukan kimiawi, dan yang terakhir adalah pelapukan organik. Lalu yang kedua ada gerakan massa batuan. Perpindahan atau gerakan massa batuan yang ada di lereng oleh pengaruh gaya berat atau gravitasi atau kejenuhan massa air. Lalu yang ketiga ada erosi. Erosi adalah suatu proses pelepasan dan terangkutnya material bumi oleh tenaga geomorfologis, baik kekuatan air, angin, gletser, atau gravitasi. Lalu yang keempat, ada sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan bahan-bahan hasil erosi yang terbawa oleh aliran air, angin, maupun gletser. Ini adalah contoh bentuk lahan denudasional yang diambil dari citra Google Map yang telah diubah menjadi mode medan atau terrain. Kita bisa lihat panah ini, 2 panah ini merupakan lahan rusak. Lahan rusak adalah daerah yang mempunyai topografi dengan lereng curam hingga sangat curam, serta berigir tajam dan membulat. Lalu panah berikutnya adalah mesa. Mesa adalah dataran tinggi dengan permukaan atas datar dan sisi tebing yang curam. Bentuk lahan yang lain ada bute. Bute sendiri adalah bukit terisolasi yang curam dan umumnya memiliki sisi vertikal, datar di permukaan atas dan lebih kecil dari mesa.
Selain Butte, di citra ini juga ada Mesa. Sekian, itu tadi adalah sedikit materi mengenai bentuk lahan asal proses eolin dan hidrostasional. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.